tubuh Gandung mendarat di tanah. Setelah sekian lama melayang-layang di udara, sekian lama yang ada hanya keheningan. Entah berapa lama keheningan ini berlangsung. Ketika Gandung tersadar, dia mendapati seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, sakit dan tulang-tulangnya nyeri. Dia segera sadar bahwa luka-lukanya sangat parah. Dia keracunan hebat karena adanya 2 macam hawa pukulan beracun bersarang di tubuhnya. Perlahan dia teringat ilmu ketiga yang dilatih dari kitab-kitab di tebing awan. Ilmu mujizat tenaga sakti api rembulan. Puncak tertinggi dari ilmu tersebut adalah peleburan tenaga sakti api dingin, di mana pada taraf yang tertinggi sanggup menghasilkan tenaga penyembuh mujizat dalam sekejap sehingga pemilik ilmu tersebut sangat susah ditaklukkan tapi juga menjadikan ilmu tersebut sebagai ilmu terlarang karena daya penghancurnya yang sangat dahsyat. Tapi sayang, walau dia berusaha sekuat mungkin untuk memahami rahasia ilmu ini, tapi tetap masih kesulitan. Saat-saat yang cukup kritis dalam hidupnya ini, dia coba mengerahkan ilmu itu dan ternyata berhasil dibangkitkan. Ternyata syarat untuk melatih ilmu ini, dia harus terluka parah terlebih dahulu. Dalam keadaan tidak bergerak, Gandung memahami rahasia mengerahkan ilmu ini dan menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya terasa tersiksa sekali. Selama 3 hari 3 malam Gandung berada dalam keadaan tidak bergerak. Semua ilmu yang pernah dilatihnya bergantian dikerahkan dan tenaganya bergerak ke sana kemari menetralisir racun dan menjebol semua penghambat-penghambat di tubuhnya. Akhirnya pada hari ketiga, dia merasakan tubuhnya sudah mulai bereaksi. Perlahan tubuhnya terangkat melayang ke atas setinggi dada. Dia membuka matanya, seluruh tubuhnya serasa dipenuhi tenaga. Bahkan sinar keemasan memancar dari sekelilingnya. Sungguh luar biasa. Dia dapat merasakan gerakan tenaga yang dahsyat bergerak seolah-olah ingin menerobos keluar. Segera dia menyalurkan tenaganya memainkan 8 tingkat dari ilmu tersebut dengan baik tanpa kesulitan seperti dahulu. Bahkan ketika dia memainkan tenaga dalam jubah emas 9 matahari dan pukulan 7 jari halilintar serta ilmu tenaga dalam kidung pamungkas, semuanya dia lakukan tanpa kesulitan sama sekali. Setelah berkanuragan hampir setengah hari, tiba-tiba Gandung menarik kembali tenaganya dan berhenti berkanuragan. Keadaan dalam guha yang cukup lebar itu nampak porak-poranda hampir tak berbentuk lagi. Tapi bukan itu yang menjadi perhatiannya. Matanya menangkap bayangan peti mati besar dari besi hitam yang berdiri di salah satu sudut guha tersebut. Peti itu telah hancur sebagian terkena terjangan hawa pukulannya. Dengan tertarik dia mendekati peti tersebut kemudian membukanya perlahan. Ternyata di dalamnya dia menemukan sesosok kerangka yang sedang duduk bersila. Di tangannya ada secari kain yang terbuat dari bahan khusus yang tidak mudah rusak dan dilapisi kulit kambing. Di atasnya ada tulisan yang berbunyi, "Puluhan warsa malang melintang, mata malaikat si penantang dewa akhirnya mati dalam kekosongan. Pewaris yang berjodoh hanya boleh menggunakan ilmu ini untuk membersihkan nama busuk dari sang pemusnah." Gandung tertegun sesaat demi mengetahui riwayat sang tokoh yang tinggal tulang belulang ini. Segera dia bermaksud mengangkat tulang-tulang tersebut untuk dikuburkan, tapi saat dia menyentuhnya, kerangka itu kemudian hancur jadi abu. Di tempat di mana kerangka itu berada Gandung menemukan 13 batu hitam segi 8. Ternyata disitulah terukir 13 jurus sakti 1000 bayangan mata malaikat yang amat dahsyat tapi juga mengerikan. Demikianlah mulai saat itu Gandung tinggal di dalam guha tersebut sambil melatih semua ilmu-ilmunya. Saat dia teringat mayat Tianxi, Gandung menjadi sangat sedih. Teringat dia betapa gadis yang sangat cantik itu telah menghabiskan waktu berhari-hari menikmati kenikmatan cinta dengannya. Suatu hal yang dia belum pernah rasakan sebelumnya. Sejak saat itu dia memutuskan untuk berkabung selama 1 purnama penuh, dan dia tidak akan keluar sebelum habis masa berkabungnya. Saat yang sama juga dia gunakan waktu 1 purnama tersebut untuk mematangkan semua ilmu-ilmu yang dia miliki. Di tempat lain, golongan putih gempar dengan munculnya seorang tokoh dunia hitam yang berjuluk Dedemit Sesat. Momok ketakutan membayang di mata para kaum tua golongan putih. Mengapa tidak? Siapapun sangat mengetahui bahwa tokoh ini adalah salah satu tokoh yang sudah lama menghilang. Kalaupun benar yang diceritakan oleh kakek dan nenek mereka, maka berarti umur tokoh sesat ini sudah mencapai 200 warsa lebih.
Tidak ada yang pernah melihat sepak terjang tokoh ini secara langsung. Hanya diketahui bahwa tokoh ini bergerak di balik sebuah perkumpulan yang sangat kuat yang dikenal sebagai Padepokan Sekong. Keberadaan Padepokan Sekong ini sangat hebat. Betapa tidak? Sedangkan 12 malaikat sesat pun harus mengaku tunduk dan mengabdi pada Padepokan Sekong ini. Mereka memiliki pengikut lebih dari 500 orang. Dengan adanya dukungan tokoh-tokoh hitam yang sakti ini, Padepokan Sekong terus melebarkan sayapnya untuk menguasai golongan putih. Pembantaian terjadi di mana-mana, bahkan tak banyak para tokoh aliran putih yang dibantai. Sejauh ini masih tersisa 5 padepokan besar yang masih belum digempur secara terang-terangan oleh Padepokan Sekong ini. Padepokan-padepokan yang belum takluk ini yang bahkan sangat gencar mengadakan perlawanan pada Padepokan Sekong meskipun tidak secara langsung. Mereka adalah Padepokan Tapak Darmo, Padepokan Buntia, Padepokan Dewa Langit, Padepokan Bintang Utara, dan Padepokan Tebing Terjal. Meskipun tidak secara berterang dan terkesan menutup diri, namun kelima padepokan ini telah berusaha sehebat mungkin mempersiapkan jago-jago unggulan mereka. Bahkan mereka melatih murid-murid mereka dengan berbagai cara untuk peningkatan dalam penguasaan ilmu-ilmu dari pintu padepokan mereka. Sore hari, di belakang puncak pegunungan Padepokan Bintang Utara, seorang gadis berusia 17 warsa sedang berlatih ilmu pedang bintang utara melawan 5 orang paderi berpakaian serba putih. Di hadapannya tampak bersila seorang kakek berambut putih yang sudah ubanan yang berusia sekitar 80 warsa. Gadis yang cantik dan menggiurkan itu bukan lain adalah Sao Mai. Pertemuan pertamanya dengan Gandung memberikan berkah yang tidak sedikit padanya. Selama 7 hari, Gandung menyatakan rela menebus kesalahannya dengan mengajarkannya ilmu menunggang awan fansipan dan tenaga dalam kidung pamungkas. Saat dia kembali ke Padepokan Bintang Utara, kebetulan dia bertemu dengan salah satu sesepuh padepokannya yang sudah lama mengasingkan diri, yaitu yang lebih dikenal dengan nama Pendekar Tua Bintang Utara. Pendekar Tua Bintang Utara ini sebenarnya adalah paman guru tertua dari ketua Padepokan Bintang Utara yang sekarang. Begitu melihat bakat yang dimiliki oleh Sao Mai, dan karena turut juga merasakan gejolak rimba hijau yang ada, maka Pendekar Tua Bintang Utara berkenan mengambil anak dara ini untuk menjadi murid penutupnya. Sementara kelima orang yang mengeroyoknya itu adalah kelima orang adik seperguruan dari Pendekar Rambut Putih, yaitu Ketua Padepokan Bintang Utara. Pertempuran berlangsung dengan dahsyat. Tubuh kelima orang paderi itu berkelebat memainkan barisan Bintang Utara yang ampuh. Pedang mereka berkelebat membentuk sinar panjang dan tebal mengurung Sao Mai. Namun yang hebatnya, Sao Mai tidak nampak terdesak, meskipun nampaknya sangat sulit untuk menang dengan cepat dia memainkan ilmu pedang ciptaan gurunya yang bernama 8 Bintang Naga sambil mengerahkan ilmu menunggang awan fansipan. Sementara tangan kirinya dengan 3 jari terbuka selalu memuntahkan ledakan-ledakan dengan ilmu inti halilintar yang sudah digubah dan disempurnakan oleh gurunya agar selaras dengan ilmu 3 jari bintang dari Padepokan Bintang Utara. Setelah lebih dari 150 jurus berlalu, akhirnya terdengar suara kakek itu. "Cukup, Mai, cukup, engkau sudah lulus." Terlihat senyuman yang senang dari wajah gadis itu tatkala mendengar seruan gurunya. Bersamaan dengan barisan Bintang Utara yang menarik serangan mereka, gadis ini pun melejit ke atas sambil berpuratan 3 kali dan turun di hadapan gurunya dengan tanpa suara. "Guru, apakah itu berarti bahwa murid sudah boleh turun gunung?" Kembali dia bertanya lembut tapi wajahnya harap-harap cemas. Betapa tidak, cukup lama dia berlatih keras, siang malam hampir tanpa henti. Meskipun mulutnya tidak berucap, namun hatinya tiada henti selalu merindukan suatu nama Gandung dalam hatinya. Dan sekarang kesempatan yang dia nanti-nantikan untuk turun gunung telah tiba. Itulah sebabnya saat gurunya meminta kelima kakak seperguruannya untuk mengujinya, dia berupaya mengerahkan segala kemampuannya, dan sekarang dia dinyatakan lulus. Betapa senang hatinya. "Baiklah, Mai, kau boleh turun gunung setelah 3 hari dari sekarang. Malam nanti datanglah menghadap untuk menerima petunjuk." Terakhir belum lenyap suaranya, tubuh orang tua itu sudah berkelebat cepat sekali dan lenyap juga dari tempat itu. Setelah kelima orang kakak seperguruannya kembali, Sao Mai tinggal sendirian. Segera dia kembali ke pondoknya dan beristirahat. Baru saja dia hendak melangkahkan kakinya, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres.
Segera dia membalikkan tubuhnya. Dan benar saja, di hadapannya nampak dua orang kakek yang aneh. Meskipun dia merasa penasaran, tapi sebagai seorang yang mengerti tata krama, dia segera menyapa lembut. Maafkan karena tidak menduga akan kedatangan tetua berdua. Hehehehe. Datuk Sesat Naga Bumi, tampaknya gadis ini cocok untuk jadikan hadiah buat ketua kita. Bagaimana menurutmu? Kata kakek yang bermuka codet di mata kiri. Aku sependapat, tapi tampaknya ilmunya juga tidak lemah. Apalagi kalau dia murid pendekar tua bintang utara. Kau harus berhati-hati, sahut kakek yang satunya lagi. Hati-hati, kau lihat saja. Sambil berkata demikian kakek itu melangkah maju. Kesinilah darah manis, serahkan dirimu baik-baik. Tangannya membentuk cakar tiba-tiba terulur panjang. 2 kali panjang lengannya. Yang satu mencengkram ke arah lengan kanannya, sedang tangan yang lain ke arah dadanya yang menonjol indah. Dasar kakek cabul, tidak tahu malu. Saumai memekik marah. Di lain saat bergerak mundur 2 tindak ke belakang, sedang tangannya memukul sambil memapaki serangan lawan. Keduanya sama terdorong mundur. Hanya bedanya Saumai terdorong 3 langkah sedangkan orang itu hanya 1 langkah. Kakak codet itu kaget setengah mati. Gadis itu mampu menghindar bahkan berani menangkis pukulannya. Taulah dia bahwa tidak mudah baginya untuk meringkus gadis ini dengan cepat. Bagus, kau berani melawan. Tapi itu tidak akan lama. Belum selesai ucapannya, kakek codet itu telah menyerang dengan gencar dengan ilmu-ilmunya yang aneh. Yaitu selalu menyerangnya dengan gerakan-gerakan aneh mirip monyet. Tak salah lagi, itulah pukulan beracun lentung kasarung. Segera dia memainkan ilmu bintang utaranya. Tapi baru 5 jurus dia hampir kecundang di bahu kirinya. Kalau kau mengandalkan bintang utara, itu tak akan berarti banyak anak manis. Saumai gusar setengah mati. Segera dia memekik nyaring dan menggerakkan ilmu menunggang awan fansipan dan kedua tangannya membentuk totokan 3 jari yang dilambari tenaga dalam kidung pamungkas, mencecar lawan dengan hebat. Kedua tangannya mengirim serangan 6 kali ke arah 6 titik kematian di tubuh lawan. Gerakannya cepat dan dalam 6 kali serangan itu dia tidak menyentuh tanah sama sekali. Galak hebat amat. Apa ini yang namanya 3 jari bintang? Tapi kenapa tidak sama? Kakak codet itu kaget setengah mati. Soal tenaga dia menang tapi soal kecepatan, dia kalah jauh. Tapi belum sempat dia memperbaiki posisinya, terdengar suara datar. Datuk Sesat Luntung, kau terlalu lama. Kakek yang satu segera terjun ke tengah pertarungan dan memukul ke arah kepala Saumai. Saumai kaget dan mengangkat tangan menangkis. Tapi aneh, dia tidak merasakan tenaga apa-apa. Segera dia curiga, namun sayangnya, kecurigaannya itu terlambat. Segera dia merasakan kepalanya pusing. Di lain saat tubuhnya terkulai lemas dan langsung disambar oleh Datuk Sesat Luntung. Datuk Sesat Naga Bumi, sepertinya racun pelemah semangatmu benar-benar sangat manjur. Pada hari pertemuan nanti, ketua padepokan pasti akan puas. Dalam waktu singkat kedua tokoh hitam itu sudah berlalu dari tempat itu sambil membawa Saumai. Salah satu hutan lebat yang terletak di antara pertemuan sungai-sungai kecil yang mengalirkan airnya ke sungai. Tampaknya tidaklah sunyi seperti biasanya. Hari menjelang malam ketika nampak bayangan orang-orang berkelebatan di antara pepohonan. Nyata kalau mereka bukan orang-orang biasa atau paling tidak mereka punya sesuatu yang bisa diandalkan sampai berani datang ke tempat itu. Pertemuan rahasia para tokoh-tokoh aliran hitam. Untuk alasan inilah, sebenarnya pertemuan rahasia ini diadakan. Undangan yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh orang-orangnya Padepokan Sekong ternyata menarik minat yang tidak sedikit bagi para tokoh hitam yang merasa mempunyai kemampuan cukup. Agendanya adalah untuk membicarakan strategi menghadapi pertemuan besar dari golongan putih 3 bulan mendatang dan merayakan kembali bangkitnya pemimpin dunia hitam yang sudah lama hilang tersebut. Tampaknya pertemuan ini sangat dirahasiakan sehingga yang hadir tidak begitu banyak. Dan memang semua yang telah hadir saat ini hanyalah para pemimpin tiap golongan dari setiap daerah kekuasaan mereka. Meski demikian ternyata jumlah mereka tidaklah sedikit, hampir mencapai 200 orang. Di antara mereka,
Para anggota Padepokan Sekong juga hanya terlihat beberapa orang saja, itu pun hanya ke-10 orang dari 12 malaikat sesat lembah neraka yang sakti, yang menggetarkan jiwa karena kesaktian mereka yang terhitung tokoh-tokoh angkatan tua dunia hitam. Di tengah-tengah mereka tampak seorang pemuda tampan pesolak yang memegang sebuah kipas sutra dari baja murni. Tampak di antara mereka juga ada para tokoh angkatan tua lain yang berjuluk 7 siluman langit, 4 ketua dari 4 padepokan sesat, dan masih ada 4 orang aneh lainnya yang tidak dikenal. Di dalam hutan yang lebat itu ternyata telah dibersihkan dan telah berdiri sebuah panggung yang cukup besar. Di tengah-tengah panggung tersebut nampak 32 kursi yang diatur mengelilingi sebuah meja segi 8 yang berat dan besar. Sementara para pemimpin-pemimpin yang lebih rendah mereka berdiri mengelilingi di sekitar panggung. Menjelang tengah malam, saat semua orang sedang menunggu, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang rada-rada mirip kera. Saat semua orang menoleh ke arah suara, tampak 2 orang yang aneh keluar dari balik pepohonan. Salah satunya memanggul sebuah karung besar. Siapa lagi kalau bukan Datuk Sesat Naga Bumi dan Datuk Sesat Luntung yang datang sambil memanggul tubuh Saumai. Melihat ini, salah seorang yang duduk dekat si pemuda tampan pesolek itu segera menegur kesal. Jika kalian terlambat saja beberapa menit lagi, mungkin ketua padepokan akan segera memisahkan kepala kalian. Hahaha, kami terlambat karena sedang mempersiapkan satu hadiah khusus buat ketua padepokan. Berkata demikian, Datuk Sesat Naga Bumi meletakkan karung besar itu dan sekali tangannya bergerak, robeklah karung tersebut. Mata semua orang yang ada di situ terbeliak kaget tatkala melihat seorang gadis yang cantik sedang terikat, bahkan banyak yang kemudian berseru-seru dengan suara yang bernada kotor yang hanya disambut dengan gelak tawa. Dari sana-sini, ketua Padepokana yang tadi hanya duduk angkuh dengan mata yang dipejamkan juga membuka matanya dan tertegun melihat kecantikan. Dia banyak mempermainkan dan menikmati tubuh gadis-gadis cantik, tapi yang ini lain dari yang lain. Namun suasana hatinya jengkel ketika mendengarkan suara-suara kotor di sekitar. Sinar matanya tiba-tiba mencorong dan memandang ke arah kiri. Beberapa detik kemudian, berkelebat sebuah bayangan dengan cepat dan di lain saat terdengar jerit kematian 5 orang dengan leher terkuak lebar. Semua orang terdiam dan suasana jeti sunyi seketika. Ternyata salah satu dari 12 malaikat sesat lembah neraka, yaitu Datuk Sesat Cakar Malaikat telah bergerak mengantar kematian 5 orang tersebut sesaat setelah melihat sinar mata mencorong ketua padepokannya yang ditujukan kepada orang-orang yang berumur pendek tersebut. Mulai sekarang aku akan mengambil gadis ini sebagai selirku. Siapapun yang berani kurang ajar padanya akan bernasib sama dengan kelima orang tersebut. Perlahan namun pasti, suara yang datar namun terdengar angkuh keluar dari mulut pemuda tampan pesolek itu. Di lain saat, ketika karung itu telah terbuka, Saumai telah sadar sepenuhnya, hanya saja karena tubuhnya tertutup, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dia menyaksikan semua peristiwa itu. Pemuda itu bangkit dan mendekatinya. Di lain saat, tubuhnya telah diangkat dalam pondongan pemuda tersebut yang hanya tersenyum-senyum aneh. Saumai merasa tubuhnya panas dingin, ini pengalaman pertamanya. Perasaan ketakutan yang amat sangat dia rasakan, tapi apa dayanya saat ini. Namun itu tidak berlangsung lama, dan yang terjadi selanjutnya segera saja membuat dia merasa lega. Ambil tandu. Tiba-tiba pemuda itu berkata kalem, Nona manis, sekarang aku ada urusan besar. Kau sabar saja. Setelah selesai, ketua padepokanmu ini akan segera menikmati tubuhmu yang indah ini. Hahaha. Beberapa saat kemudian, 4 orang berbadan kekar berjubah hitam dengan gambar matahari bulan di dada muncul sambil membawa tandu. Pemuda itu melemparkan tubuh gadis itu yang melayang masuk dalam tandu. Dengan posisi duduk, jaga dia seperti kepalamu, sahut pemuda itu dengan suara keren. Keempat pengusung tandu itu mengangguk, dan sesaat kemudian telah melesat meninggalkan tempat itu menuju ke arah selatan. Setelah terdiam sejenak, pemuda itu kemudian membalikkan badan, menghadapi meja tersebut. Iblis tua, apa semua sudah siap? Maaf ketua padepokan, hanya tinggal 5 iblis bumi yang belum kelihatan bayangan mereka. Tapi sepertinya kita tidak bisa menunggu mereka lagi. Seorang kakek tua bermata satu menyahut. Agaknya dialah yang disebut sebagai iblis tua tersebut. Pemuda itu mengangguk.
Mulailah, sahutnya dingin. Iblis tua mengangguk kemudian mengedarkan pandangannya ke segala arah. Saudara sekalian, yang pertama, malam ini saya mewakili Ketua Agung dan Ketua Padepokan menyampaikan selamat bertemu. Sebagaimana yang kita sama tahu, bahwa sebentar lagi akan segera diadakan pertemuan para pendekar dari golongan putih. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kalau mereka tidak bersatu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghabisi mereka. Berhenti sejenak, sambil menarik nafas dia melanjutkan. Yang kedua, tanggal 15 bulan depan adalah merupakan hari ulang tahun tokoh junjungan kita yang ke-115 Warsa, yaitu yang termulia dan yang tersakti Ketua Agung. Beliau menginginkan kita semua, di bawah pimpinan Ketua Padepokan, boleh berjasa baginya dengan mempersembahkan satu orang satu kepala dari para manusia-manusia sombong golongan putih. Suasana masih tetap hening, semua orang sedang berpikir. Tiba-tiba salah seorang yang duduk di meja di antara ketua Padepokan Sesat, yaitu Datuk Sesat Raja Olar dari Padepokan Raja Olar berdiri dan berkata dengan suara nyaring, "Kami diundang oleh Dedemit Sesat untuk datang." Dengan memandang muka beliau, "Kami dari Padepokan Raja Olar segan dan tahu diri, tapi kalau orang yang kau sebut Ketua Agung, sehebat apakah dia?" "Benar, kami dari Padepokan Mekong tidak pernah menerima perintah siapapun dan tidak akan pernah menghambakan diri seperti ke-12 malaikat kalian, kecuali kalau kau bisa menandingi kepalanku." Dengan suara yang tak kalah lantang, Datuk Sesat Mekong bangkit dan berseru, "Sombong!" Salah seorang dari ke-12 malaikat sesat bangkit dan berseru marah, diikuti rekan-rekannya yang lain. Seketika itu juga suasana menegang dan tak bersahabat. Datuk Sesat Mekong tersenyum sinis. "Hahaha, malaikat sesat racun sapa? Kita sudah pernah bertempur, dan rasanya kalaupun hal itu harus terulang, sudah jelas siapa yang akan jadi pemenangnya." Panas hati malaikat sesat racun sapa bergerak, namun baru saja dia hendak bergerak menyerang, terdengar suara dingin dari samping. "Ku beri kesempatan sekali padamu untuk memukul sekali. Kalau kau tak dapat merobohkanku, maka kau harus menjilat sepatuku." Ternyata pemuda yang disebut ketua itu yang berkata. Datuk Sesat Mekong terbeliak dan dongkol atas kejumawaan orang. "Baik, sambutlah." Belum habis perkataannya, pukulannya telah menderu tiba diikuti dua hawa pukulan yang berwarna merah dan putih. "Der! Ho!" Datuk Sesat Mekong memuntahkan darah segar dari mulutnya, sedangkan ketua itu dengan kedua tangan bersilangan di depan. Dada hanya terdorong 2 langkah ke belakang. Sungguh semua orang kaget, terlebih Datuk Sesat Raja Olar yang melihat betapa rekannya luka parah. Dalam hati dia bersyukur bahwa bukan dia yang mengalaminya. Namun demikian, tak urung hatinya kebat-kebit juga saat ketua muda itu memandang kepadanya dengan sinar mata mencorong tajam. Menyadari gelagat jelek, segera dia menekuk lutut dan berseru, "Kami mau bergabung dalam satu bendera dengan Padepokan Sekong." Melihat ini, pemuda pesolek itu hanya mendengus saja, sedangkan matanya kemudian beralih ke arah Datuk Sesat Mekong yang sedang merangkak mendekatinya. Ya, dia telah dikalahkan dengan telak. Demikianlah suasana kembali reda. Setelah berbincang dan mengatur berbagai strategi sampai hampir pagi, maka semua orang itu kemudian bubar untuk memulai gerakan bawah tanah yang akan menimbulkan malapetaka bagi rimba hijau. Sampai lama para pengusung tandu itu berlari-larian, melompati tebing-tebing, menyusuri jalan-jalan sempit, sampai lama juga Saumai berjuang, membebaskan diri dari totokannya. Diam-diam dia bersyukur, untung saja pemuda pesolek itu belum mengetahui kalau dia memiliki kepandaian tinggi. Namun baru saja dia berusaha menjebol totokan terakhir di bagian punggungnya, tiba-tiba dirasakannya tandu berhenti. Terdengar suara garang. "Siapa kau? Berani mati menghalangi orang-orang Padepokan Sekong? Segala macam kantong sampah seperti itu mau kau unggulkan di depanku?" Terdengar suara berat dan tajam. Saat tirai tersingkap ditiup angin, Saumai bisa melihat wajah penghadang tersebut. Seorang pemuda tampan, berusia hampir 30 warsa, dengan sebatang pedang, dengan gagang berukir indah di punggungnya. Pakaiannya serba kuning dengan ikat pinggang merah dan biru. Para pengusung tandu ini marah melihat kesombongan penghadang ini.
Segera mereka menurunkan tandu dan dua di antara mereka bergerak mengurung. Satu dari antara mereka segera menyerang, "Anak muda, kalau kau tidak mau minggir, maka mampuslah." Pekiknya marah sambil mendorong tangannya dengan pengerahan tenaga dengan maksud menjatuhkan lawan. Pemuda itu hanya diam saja sambil terus menatap tanah. Tapi tiba-tiba, tatkala pukulan lawan mendarat di tubuhnya, justru pukulan orang itu membalik dan mementalkannya. "Aiyeh, hampir berbareng keempat pengusung tandu itu berteriak. Di lain saat tubuh tiga lainnya telah meloncat sambil mengibaskan tangan memukul. Namun mereka keliru kalau menganggap lawan kali ini adalah mangsa yang empuk. Saat tubuh mereka masih melayang di udara, tiba-tiba pemuda itu mendesak maju sambil tangannya bergerak sekali. Tampaklah sinar tipis, berkelebat dan tanpa mengeluarkan suara, atau tanpa mereka menyadari, kepala mereka telah terpisah dari badan. Pengusung tandu yang satu lagi hanya memandang terbelalak dengan wajah pucat. "Ampun, ampun," sahutnya ketakutan dengan tubuh gemetar. Pemuda itu menggerakkan tangan kirinya ke arah dada pengusung tandu itu, yang segera menjerit pingsan. Tanpa dia ketahui di dadanya telah terukir nama yang tidak dapat dihilangkan, Pangeran Lembah Iblis. Perlahan namun pasti, pemuda itu melangkahkan kakinya ke arah tandu. Apa yang dia lihat dalam tandu tersebut segera membuatnya tersenyum simpul penuh arti. Tampaknya nama ini merupakan pendatang baru dalam rimba hijau yang namanya mulai melejit dalam setengah warsa belakangan ini. Sayangnya dia juga bukanlah seorang yang baik-baik. Hakikatnya somai itu keluar dari mulut harimau tapi masuk kembali ke mulut naga. Sudah terlalu lama kita tinggalkan gandum yang sedang menempa diri sambil berkabung selama satu purnama. Satu purnama lebih gandum tinggal dalam sumur di lembah tersebut, sambil terus berlatih tanpa kenal lelah. Berbekal semua ilmu-ilmu dewa yang dia telah miliki sebelumnya, membuat gandum dapat melatih ilmu 1000 bayangan mata malaikat dengan sempurna. Sebenarnya ilmu ini sangat ganas sekali dan tak kenal ampun. Kalau saja ilmu ini jatuh ke tangan orang jahat, pastilah malapetaka bagi rimba hijau. Namun, dengan kecerdikannya, dia dapat membuang pengaruh-pengaruh yang menyesatkan dari ilmu tersebut dan menggabungkannya dengan ilmu-ilmu yang dia sudah miliki sebelumnya. Meski demikian, pembawa ilmu itu masih tetap mengerikan dan bahkan lebih dahsyat. Di samping itu, dia juga sudah berhasil melatih dua ilmu gaib yang dia dapatkan bersama dengan ketiga kitab kuno di tebing awan, yaitu sinar sakti mata pedang yang memiliki tenaga penghancur yang tak tertandingi. Ilmu ini dapat disalurkan lewat mata, tapi hanya boleh dikerahkan 2 kali dalam 300 hari karena sangat menguras tenaga murni. Ilmu kedua adalah sihir sakti 8 dewa, yaitu ilmu penguasaan tenaga batin tingkat tinggi yang dapat mewujudkan pengembangan ilmu sihir. Setelah sepurnama lewat, gandum keluar dari lembah tersebut. Menghirup udara segar dunia, bebas kembali membuat dia senang. Tapi sayang, pengaruh peristiwa kematian Tianxi merubah watak aslinya yang tidak suka membunuh menjadi sebaliknya. Sepak terjangnya tidak segan-segan menurunkan tangan maut dan telengas terhadap orang-orang yang ditemuinya berbuat jahat. Nampaknya ini pertanda buruk bagi aliran hitam. Di samping itu pengalamannya yang luar biasa dalam lautan cinta bersama Tianxi meninggalkan bekas yang menjadikan pemuda ini nampak sangat romantis dan membuka tangan kepada semua wanita yang dekat dengannya. Ini juga pertanda yang kurang baik bagi dunia asmara. Dari sejak dia keluar lembah, Gandung telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Saat dia memasuki sebuah dusun, hatinya tertarik karena telinganya mendengarkan suara tangis meraung-raung beberapa orang penduduk. Segera kakinya berbelok mengarah ke pekarangan salah satu rumah terdekat di mana dia menemukan seorang petani dusun yang sedang merangkul seorang wanita yang tampaknya adalah istrinya yang terus menangis sedih. "Maaf Paman, saya pendatang baru di sini. Bolehkah saya tahu apa yang telah..." Gandung terkejut. Belum selesai perkataannya, tiba-tiba wanita yang ada dalam rangkulan suaminya itu sudah bangkit berdiri dan berlari menyambutnya sambil mencakar-cakar seperti orang gila. Kau, penculik bayi, kembalikan anakku," teriaknya, "kembalikan anakku." Dengan tenang Gandung memegang pergelangan tangan wanita itu dan segera wanita itu menjadi lemas tak bertenaga. "Anak muda jahat, kau pastilah penculik bayi kami.
Aku akan mengadu jiwa denganmu. Laki-laki tersebut, begitu melihat istrinya terjatuh lemas, tak dapat menahan hatinya lagi, langsung menyambar cangkul di sampingnya dan menyerang Gandung dengan cangkul tersebut. Tapi apalah artinya seorang petani kasar yang kerjanya sehari-hari hanya mencangkul di sawah, dia tidak tahu kenapa. Tiba-tiba gagang cangkulnya patah di tengah bagian tengah. Maaf paman, saya adalah seorang pelancong yang kebetulan lewat di sini dan saya tidak bermaksud jahat. Mungkin saya bisa membantu paman. Petani itu menatap pemuda di depannya dengan tatapan menyelidiki. Orang muda, kau pergilah dari sini. Kalau kau bukan orang yang kami maksud, lebih baik pergi dari sini. Sambil berkata demikian, petani itu membalikkan tubuh dan kembali merangkul istrinya tanpa memperdulikan Gandung. Gandung penasaran, namun dia tidak mau memaksa orang. Sambil menarik nafas panjang, dia melangkahkan kakinya keluar dari pekarangan rumah tersebut. Dia melewati beberapa penduduk yang tampaknya juga mengalami masalah yang sama. Tapi anehnya mereka tetap menutup mulut. Saking jengkelnya, Gandung terus melangkah dengan muka masam sampai tibalah dia di pinggir sebuah sungai. Seketika hatinya senang. Kakinya melangkah mendekati sungai tersebut. Tapi segera telinganya menangkap bunyi yang tidak beres dan segera menuju asal suara tersebut. 5 orang lelaki kekar dan brewok sedang tertawa-tawa senang di sela-sela jeritan ketakutan suara 2 orang wanita muda yang manis. Jangan! Oh! Jangan, seru seorang gadis sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan 2 orang di kanan kirinya. Sedangkan ketiga orang pria yang lain sedang bergantian memegang dan menindih gadis yang satunya lagi yang sudah tidak berdaya dan hanya mengeluarkan suara rintihan lirih sambil menggigit bibirnya yang berdarah. Melihat hal ini, seketika Gandung menampakkan diri. Sungguh kalian manusia-manusia tak layak hidup dan patut mampus. Kelima orang itu terkejut dan segera melompat berdiri. Siapa kau? Apa urusanmu mencampuri urusan kami? Bentak salah satu dari mereka. Gandung tidak memperdulikan mereka. Nona, jawablah pertanyaanku. Nona, apakah kau melayani mereka dengan rela? Ini memang pertanyaan, namun hakikatnya tidak perlu ditanyakan. Tapi kalaupun itu ditanyakan hanyalah untuk menemukan alasan yang kuat saja untuk bertindak. Gadis itu tertegun sejenak. Tidak, kami tidak mau. Mereka memaksa kami. Kelima orang itu merasa diri mereka tidak ditanggapi menjadi semakin marah. Pemuda lancang. Segera mereka bermaksud menyerang. Tapi belum sempat mereka bergerak tahu-tahu terdengar suara mencicit tajam dari tangan Gandung dan di lain saat kelima orang tersebut terpental ke belakang dengan dada hancur berlubang tersambar hawa pukulan dari jari-jari tangannya. Ih! Gadis yang masih sadar itu menjerit lirih dan sesaat kemudian dia telah pingsan. Gandung segera mengangkat kedua gadis yang malang tersebut menjauh dari tempat itu. Tak lama kemudian, setelah diurut-urut, kedua gadis tersebut sadar. Tapi gadis yang telah diperkosa tadi sudah tidak sanggup berdiri lagi. Gandung menatap mereka berdua kemudian bertanya kepada gadis yang satunya lagi. Nona, kalau Bo, Nguyen Yun, panggil saja aku Nguyen Yun, potong gadis itu. Hal ini membuat Gandung terdiam sesaat. Baiklah, Nona Nguyen Yun, kalau boleh ku tahu, apakah yang terjadi di sini? Gadis itu menunduk dengan sedih. Sambil terisak dia menjawab lirih, penolong, entah malapetaka apa yang menimpa kami. Sudah hampir sepurnama ini semua bayi-bayi di bawah 1 warsa hilang diculik orang dan kami tidak tahu siapa yang melakukan hal ini. Setelah dia berhenti sejenak, apalagi gerombolan para perampok yang mengetahui keadaan kami ini juga memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan. Apakah ada kecurigaan? Siapa dalang semua ini? Mendengar pertanyaan ini, wajah gadis itu seketika berubah. Dia melirik ke sana kemari dengan ketakutan. Jangan khawatir Nona, aku akan menjamin keselamatanmu. Baiklah penolong, aku tidak takut. Lagi pula hidup kami kau yang selamatkan. Sejenak dia menarik nafas panjang. Dusun ini, juga beberapa dusun lainnya yang berdekatan berada di sekitar lembah rawa hijau. Dahulu tempat itu tidak berpenghuni, tapi sekarang sudah ada. Namun kami tidak tahu hubungannya yang lebih jelas. Hari menjelang malam di pinggir sebuah rawa lumpur yang luas. Suasana di pinggir rawa itu sepi-sepi saja. Namun bagi Gandung,
yang memang mempunyai maksud untuk datang ke tempat tersebut, segera meningkatkan kewaspadaannya. Sekali mengenjotkan tubuhnya, dia mengerahkan menunggang awan Fansipan. Tubuhnya melayang di atas pepohonan mendekati bagian terdalam dari lembah rawa hijau. Tidak ada halangan. Tampaknya para penghuninya, kalaupun ada, sangat terlalu percaya diri. Dalam sekejap Gandung sudah melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul di tengah lembah tersebut. Jumlah mereka ada 3 orang laki-laki tua. Anehnya, ketiga orang ini tampak berjungkir balik dengan kepala di bawah. Sementara tangan mereka memegang tengkorak-tengkorak kepala bayi. Saat mereka mulai mengerahkan tenaga yang berhawa panas, kepala-kepala bayi tersebut mengeluarkan asap dan perlahan-lahan mulai menyusut. Asap-asap tersebut tidak lari kemana-mana tapi masuk ke dalam mulut mereka. Sampai berapa lama mereka berlatih dan akhirnya ketiganya kembali berjumplitan ke udara dengan hebat. Di lain saat mereka telah saling menyerang dengan pukulan-pukulan dahsyat yang berhawa keji. Itulah pukulan racun api. Sementara ketiga orang ini terus berlatih dengan hebat, tiba-tiba terdengar suara mendengus. Ternyata kalian penyebab malapetaka bagi para penduduk di sekitar sini. Ketiga orang itu segera menghentikan serangan mereka dan memandang penuh selidik. Siapa kau? Hai, siapapun aku adanya kalian tidak perlu tahu. Aku hanya datang untuk menghentikan perbuatan-perbuatan kalian yang jahat dan membawa kepala kalian kepada para penduduk di sekitar yang telah kalian rugikan. Ketiga orang itu tertawa. Salah satunya yang tertua berkata, "Kau bocah ingusan yang tidak tahu tingginya langit, berani mencari mati di sini. Tahukah kau siapa kami?" Gandung diam saja sambil terus menatap tajam ke arah mereka. "Dengarlah orang muda, kami adalah 3 iblis racun api, kami adalah salah satu dari 5 iblis bumi yang sakti." Orang yang termuda yang meneruskan penjelasan kakaknya dengan suara angkuh sambil berharap pemuda di depannya ini akan kida dan ciut nyalinya. Tapi kembali dia kecelik. Ya, keistimewaan dari 3 orang ini memang terletak dari keberadaan mereka yang selalu bersama-sama. Meskipun demikian dalam urutan 5 iblis mereka tetap dihitung satu dan menempati urutan keempat dalam susunan para iblis tersebut. Namun untuk berharap Gandung akan takut, maka masih jauh dari kata mungkin karena pada dasarnya Gandung memang belum pernah mendengar nama mereka. Aku tidak tahu dengan nama iblis kalian. Aku hanya ingin membawa kepala kalian saja. Sombongnya anak ini. Berkata demikian, orang kedua di antar mereka segera menyerang Gandung yang segera dielakkan pemuda itu dengan mengengoskan tubuh ke samping sambil memapaki pukulan lawan dengan kedua jari yang diluruskan. Dari tangannya keluar berkas pedang yang terbuat dari asap berwarna merah. Itulah salah satu jurus dari pukulan 7 jari halilintar, yaitu jari api halilintar. Orang kedua dari ketiga iblis tersebut menjerit dan segera melontarkan tubuhnya ke belakang. Tak disangkanya ilmu lawan sedemikian dahsyat. Untung dia cepat menarik tangannya. Kalau tidak pastilah sudah menjadi korban hawa pukulan tajam yang sangat kuat tadi. Serang sama-sama segera terdengar suara komando dari yang tertua. Maka mulailah mereka mengurung Gandung dan menyerangnya dengan pukulan andalan mereka. Malam yang dingin itu, terjadi pertempuran yang dahsyat. 30 jurus telah berlalu, namun sejauh itu belum juga ketiga iblis itu dapat mendesak Gandung. Bahkan justru pemuda itu yang terus mendesak mereka dengan jurus-jurus jari pedangnya yang aneh. Lewat 5 jurus kemudian, tiba-tiba Gandung merubah permainannya. Tangan kirinya tetap memainkan jurus jari api halilintar sedangkan tangan kanannya berkanuragan dengan jurus kedua yaitu jari 1000 pedang. Dari jarinya keluar hawa pedang tanpa wujud yang mengeluarkan bau harum bunga, tapi sangat dahsyat. Menghadapi serangan-serangan tersebut, ketiga orang ini tak sanggup berbuat banyak. Hingga akhirnya mereka pun jatuh, terpukul. Gandung tidak berhenti sampai di situ saja. Sekali dia menggerakkan menunggang awan Fansipan, tubuhnya tiba-tiba lenyap dari pandangan lawan, dan di lain saat terdengar jeritan orang pertama dan kedua yang meregang putus nyawa mereka dengan kepala terpisah dari badan. Perlahan dia turun ke tanah sambil matanya memandang tajam ke arah orang ketiga. Orang yang ditatapnya itu nampak pucat pasi, akhirnya tanpa dapat dicegah lagi dia terjatuh dengan lutut gemetar ketakutan tanpa dapat bersuara. Aku beri kau kesempatan untuk menebus dosamu,
bawa kepala ini dengan kedua tanganmu. Dan akui semua perbuatan terkutuk kalian. Kau hanya boleh mengerahkan tenaga agar tidak mati dari penganiayaan mereka. Ingat, bila mana aku melihat kau melawan, maka tanganku akan menjadi tangan iblis yang akan membuat matimu lebih mengerikan dari kedua saudaramu. Mengerti? Iblis ketiga itu hanya mengangguk saja dan melakukan apa yang diperintahkan pemuda sakti di hadapannya ini. Akhirnya menjelang pagi, orang ketiga dari 3 iblis racun api yang sangat terkenal sakti ini berjalan lesu menuju ke arah perkampungan dan mengakui perbuatannya dan saudara-saudaranya. Para penduduk desa yang menginterogasinya kemudian mendengar pengakuannya dan ceritanya bahwa dia serta kedua saudaranya dikalahkan oleh seorang yang bertangan iblis. Para penduduk kemudian melampiaskan dendam mereka. Dengan tenaganya yang sisa setengah, dia melindungi tubuh bagian dalamnya agar tidak mati. Tapi setiap kali dia mau melawan, matanya menangkap kilatan sinar mata yang mengancam dari jauh yang membuat hatinya keder dan takut untuk melawan. Sementara itu Gandung nampak puas dengan pekerjaannya. Sambil menikmati udara pagi, dia merebahkan dirinya di bawah sebuah pohon yang rindang. Namun beberapa saat kemudian dia menangkap suara langkah-langkah kecil mendekat. Dia membuka matanya saat langkah-langkah kaki itu tiba di depannya. Tampak gadis cantik yang ditolongnya dari 5 orang di pinggir sungai itu di hadapannya. Gadis itu paling banyak berusia 17 warsa dan nampak segar. Walaupun hanya gadis biasa, namun kecantikan alamiahnya memang cukup menawan dengan lekuk tubuh yang padat berisi. Maaf penolong. Saya tahu bahwa budi pertolongan penolong yang membalaskan sakit hati desa kami sangat besar. Dan saya tahu bahwa orang yang sakti seperti penolong pasti juga tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tapi, gadis itu terdiam sejenak dengan wajah ragu-ragu dan muka merah. Nona Nguyen Yun, katakanlah, aku tidak akan marah. B. Benarkah penolong tidak akan marah? Tandasnya masih ragu-ragu. Iya, aku tidak akan marah. Sahut Gandung lembut. Dia tidak habis pikir, mengapa gadis ini menjadi seperti ini? Kalau saya melakukan sesuatu, apakah penolong tetap tidak akan marah? Tanyanya lagi dan kali ini dengan wajah yang lebih memerah. Gandung jati geli hatinya. Segera dia memejamkan matanya, menaruh tangan kirinya di belakang sementara tangan kanannya diangkat sejajar bahu dengan 2 jari teracung ke atas berbentuk V. Benar Nona Nguyen Yun? Aku bersumpah bahwa aku sama sekali tidak akan. Tiba-tiba Gandung tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Matanya terbelalak. Betapa tidak? Bibir gadis itu sudah menempel dan menyumbat mulutnya. Sesaat dia terkejut, tapi naluri kelaki-lakiannya berbicara lain. Apalagi dia sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut. Otomatis tubuhnya bereaksi memberikan sambutan terhadap tubuh gadis yang nampak pasrah itu. Tangan Gandung bekerja dengan cepat sehingga dalam sekejap saja tidak satupun pakaian gadis itu yang masih menempel di badan. Maka terjadilah pergumulan yang hangat dari kedua insan yang menikmati nikmatnya permainan cinta. Apalagi tatkala Gandung mulai menggerak-gerakan pinggangnya menekan sesuatu yang keras keluar masuk dengan kuatnya yang disambut dengan rintihan-rintihan serta arangan lirih dan nikmat dari Nguyen Yun, sampai akhirnya, gadis itu terkulai lemas. Tak kuasa menahan lagi ketika pada puncaknya dia merasakan kenikmatan yang amat sangat ini terus diulang oleh Gandung dan berlangsung selama 2-3 kali. Waktu berlalu dengan cepat. Hari menjelang sore ketika Gandung berdiri di pinggir sungai dengan berpakaian lengkap. Di belakangnya gadis itu baru saja habis membetulkan pakaiannya. Penolong, sekarang apa rencanamu? Gandung berbalik dan menghadap pada gadis itu sambil memandang dengan penuh selidik. Nona Nguyen Yun, apakah Nona menyesal dengan semua yang telah terjadi? Tidak. Bisa menyenangkan orang yang telah menjadi penolongku, justru sangat menyenangkan hatiku. Hanya, sebelum berpisah, bolehkah aku mengetahui nama penolong? Menyelesaikan kalimatnya, Nguyen Yun mengangkat wajahnya dan memandang dengan tersipu. Gandung membalas senyuman itu sambil mencubit dagu gadis itu. Di lain saat tubuhnya sudah melayang menyeberangi sungai itu sampai ke seberang dan lenyap dengan cepat. Tuan, Nguyen Yun berteriak sambil menatap hampa bayangan pemuda itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang menggema di telinganya. Namaku Gandung.
Tiga iblis racun api menyebutku iblis, maka biarlah mulai sekarang aku pakai nama itu. Perlahan suara itu lenyap. Guyan Yin tertegun. Dengan lirih mulutnya mengulangi nama yang baru saja sirna dari telinganya. Iblis. Ya, ya, pendekar iblis asmara. Pendekar iblis asmara. Entah bagaimana caranya beberapa bulan kemudian, Rimba Hijau telah mengenal nama julukan ini sebagai salah satu dari beberapa pendatang muda yang sakti di Rimba Hijau. Beberapa bulan kemudian, seiring dengan melejitnya nama pendekar iblis asmara yang sakti, nama yang lain juga mengikuti dengan tidak kalah tenarnya. Pangeran Lembah Iblis yang memiliki kedahsyatan ilmu pedang yang tidak ada tandingan. Kedua nama ini masih dalam bayangan misterius. Tidak jelas berada di pihak mana mereka. Yang jelas, kaum Rimba Hijau sama tahu bahwa kedua orang ini tidak sejalan dengan dedemit sesat yang mereka takuti.